Begitu pun juga dianggap berlebih-lebihan ketika kita terlalu banyak makan, over gitu ya. Maka hal ini nanti akan bermasalah ketika kita menjalankan sholat tarawih, sehingga kita merasa yakni cukup berat, ngantuk, dan pada akhirnya kita ya tidak sempurna pahala sholat tarawih kita, dan itu na'udzubillah min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tabligh TV dimanapun Anda berada, bahwa di antara banyak hal yang harus kita ketahui ketika kita menjalankan ibadah di bulan yang penuh barokah seperti bulan Ramadan kali ini, maka kita harus memperhatikan urusan sahur dan juga buka puasa kita. Jangan sampai urusan sahur dan juga buka puasa kita menyebabkan yakni kita tidak mendapatkan pahala yang sempurna dari ibadah puasa yang kita kerjakan selama 1 hari penuh. Maka apa saja yang harus kita perhatikan? Dari sekian banyak pernyataan para ulama terkait dengan masalah adab sahur dan makan atau berbuka puasa, maka para ulama sepakat bahwa kita jangan sampai berlebih-lebihan di dalam sahur dan juga iftar atau berbuka puasa. Yakni contohnya dalam masalah sahur, jangan sampai kita terlalu dini atau terlalu cepat untuk sahur sampai 1, 2, 3 atau 4 jam sebelum yakni waktunya sahur. Kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika menjalankan sahur itu adalah mendekati waktu manjingnya waktu sholat subuh, karena memang sahur itu pengertiannya adalah makan maupun minum dalam rangka ia niatkan untuk berpuasa di hari itu, dan ia lakukan pada waktu sahar. Waktu sahar itu kapan? Yakni waktu menjelang sholat subuh. Maka ketika seseorang itu menjalankan sahur 1 sampai 2 atau 3 atau 4 jam sebelum waktu subuh, maka tentunya itu bukan lagi yang namanya sahur. Dalam bahasa kita bisa saja itu dikatakan mindu atau makan malam 2 kali gitu ya. Maka ketika seseorang itu menjalankan ibadah sahur di tengah malam atau yakni 4 jam atau 3 jam sebelum waktu subuh, maka itu sebenarnya dianggap sebagai sesuatu yang berlebih-lebihan. Karena pada akhirnya nanti hal itu akan cukup memboros-boroskan tenaga kita, sehingga kita tidak bisa menghemat tenaga kita. Beda kalau sekiranya yakni kita sahur menjelang waktu subuh, katakanlah setengah jam atau yakni setidaknya 45 menit paling lama sebelum adzan subuh berkumandang, maka tentu ini akan bisa menghemat tenaga kita. Makanya kemudian Rasulullah SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahur barokah. Bersahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur itu ada barokah. Makna barokah di sini dalam satu makna yang disampaikan oleh para ulama adalah karena dengan sahur itu kita menghasilkan tenaga, dan dengan adanya tenaga itu bisa kita gunakan untuk aktivitas di keseharian kita nanti di siang hari. Maka mari kita yakni sahur tepat waktu, sahur secara cerdas yakni pada waktunya. Kemudian berlebih-lebihan yang kedua yang bisa kita lakukan atau bisa kita tidak pedulikan ketika sahur, itu adalah ketika kita sahur tapi terlalu banyak makan sahurnya atau terlalu banyak minum sahurnya, sehingga hal ini efek buruknya adalah ketika nanti kita sholat subuh tidak bisa merasakan yakni tumakninah ataupun khusyuk. Bahkan setelah sholat subuh kita justru malah langsung tidur pagi, padahal di sana ada banyak sekali yakni amalan-amalan sunnah yang bisa kita kerjakan setelah sholat subuh. Bisa yakni membaca Al-Quran, bisa membaca Adhkarus Sobah, atau bisa yakni kita menjalankan ibadah-ibadah yang lain sampai waktu syuruk. Kalau justru hal itu kita gunakan untuk tidur pagi karena kita ngantuk, dan ngantuknya itu muncul karena banyak makan sahur, tentu ini dianggap berlebih-lebihan. Begitu pula ketika kita berbicara tentang masalah berlebih-lebihan di saat kita berbuka puasa. Yang pertama adalah dianggap berlebih-lebihan ketika kita justru terlalu santai untuk makan atau minum berbuka puasa. Katakanlah yakni detik ini juga kita sudah saatnya untuk berbuka puasa, tapi karena kita masih menganggap saya masih mampu, saya masih kuat, akhirnya 5 menit kemudian baru kita berbuka puasa. Ini juga termasuk berlebih-lebihan, dan hal itu tidak disunahkan oleh Rasulullah SAW. Makanya Rasul bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajalul fitrah. Dalam hadis riwayat Bukhari beliau bersabda, seseorang itu masih dikatakan sebagai orang yang baik selama atau walaupun
dia menyegerakan untuk berbuka puasa. Kemudian berlebih-lebihan yang kedua dalam masalah iftar atau berbuka puasa, yakni terlalu banyak makan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW itu pernah disebutkan dalam satu riwayat, dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, hadisnya sahih, bahwa Rasulullah itu kalau berbuka, dan ingat kalau kita berbicara masalah berbuka puasa, tentu kita harus paham bahwa Rasulullah itu kalau berbuka puasa, yakni sebelum menjalankan sholat maghrib. Artinya pas waktu maghrib tiba, beliau berbuka hanya sekedar untuk yakni menyempurnakan menyempurnakan puasa, ya bukan membatalkan puasa. Yakni beliau mengkonsumsi rutab yang pertama. Rutab itu adalah kurma basah, kurma yang sudah matang tapi basah. Kalau sekiranya beliau tidak mendapatkannya, maka beliau mengkonsumsi tamar. Tamar itu adalah kurma kering. Kalau sekiranya beliau tidak mendapatkannya, maka beliau berbuka dengan air putih. Dan itu sudah cukup. Maka kalau kita itu yakni langsung mengkonsumsi nasi berat ya dengan lauk pauk, bahkan langsung 2 porsi. Nah, maka tentu hal ini cukup akan membuat pencernaan di lambung kita bermasalah. Maka hal ini dianggap terlalu berlebih-lebihan. Bukan berarti haram, bukan, tetapi ini dianggap berlebih-lebihan. Dan itu yang disunahkan oleh Rasulullah, yakni cukup dengan makanan yang bisa menyempurnakan ibadah puasa kita. Dengan kurma, kalau nggak ada dengan yakni air putih. Nah, barulah nanti setelah kita sholat maghrib, barulah kita makan, yakni menggunakan makanan-makanan pokok kita, nasi, sayur, dan seterusnya. Itu pun juga dianggap berlebih-lebihan ketika kita terlalu banyak makan, over, gitu ya. Maka hal ini nanti akan bermasalah ketika kita menjalankan sholat tarawih, sehingga kita merasa yakni cukup berat, ngantuk, dan pada akhirnya kita ya tidak sempurna pahala sholat tarawih kita. Dan itu na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memahamkan pada kita terkait dengan masalah ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan pada kita untuk menjalankan amaliyah puasa maupun amaliyah di bulan Ramadan ini dengan penuh ketaatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, sehingga dengannya bisa menghapus dosa-dosa kita. Allahumma amin. Dari kami yang ada di studio Tabligh Mut TV mengucapkan selamat berbuka puasa. Barakallahu fikum.